Mas Liana Rahab, SPAM APT. Saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas dan implementasi nilai-nilai akuntabilitas di unit kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas, tapi sebelumnya ada perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Kita masuk ke konsep akuntabilitas. Itu ada aspek-aspek akuntabilitas, terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian yang kedua membutuhkan laporan, yang ketiga membutuhkan konsekuensi, ini berupa sanksi atau penghargaan, kemudian yang keempat itu memperbaiki kinerja, ini untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima berorientasi pada hasil. Kita masuk akuntabilitas publik, itu terdiri dari dua macam. Ada akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua akuntabilitas horizontal, itu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan akuntabilitas itu yang pertama adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan kita masuk ke mekanisme akuntabilitas. Ini ada dimensi akuntabilitas, terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum. Ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua akuntabilitas program, ini terkait pada tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga akuntabilitas kebijakan, ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Kemudian akuntabilitas proses, ini terkait pada prosedur yang digunakan. Selanjutnya ada alat akuntabilitas, itu terdiri dari perencanaan strategis seperti RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua kontrak kinerja, kemudian yang ketiga laporan kinerja. Lalu kita masuk ke lingkungan kerja yang akuntabel, ini ada 9, itu ada kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kita masuk ke akuntabilitas dalam konteks. Ini ada transparansi dan akses informasi, di mana informasi publik ini terdiri dari dua, ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau informasi yang rahasia. Kemudian penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Di sini ada prinsipnya, yaitu yang pertama relevant information, itu informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Reliable information itu dapat dipercaya. Kemudian understandable informasi itu dapat dipahami. Kemudian comparable informasi itu dapat digunakan oleh pengguna untuk membandingkan dengan situasi yang sejenis. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Di sini setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian praktek kecurangan. Di sini praktek kecurangan ini penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktek kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Ini ada faktor peluang, tekanan, rasionalisa. Kemudian ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Ini ada dua tipe. Yang pertama tipe keuangan, kemudian yang kedua adalah non keuangan. Tipe keuangan ini penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, sedangkan non keuangan ini dia menggunakan
jabatan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa perilaku yang diharapkan dari seorang PNS, yaitu perilaku individu atau PNS yang akuntabel. Kemudian perilaku akuntabel berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Kemudian yang ketiga, menghindari perilaku curang dan koruptif. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kemudian perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang ketujuh, mengambil keputusan yang akuntabel. Demikianlah penjelasan mengenai akuntabilitas.